Jadi itu saya berkali-kali, saya kan tadi bilang ya, apa? Kita kan tidak punya pilihan. Jadi kalau masyarakat kamu hukumi tolak dan dalam iddah roj'iyah, kita kan tidak mungkin hukumi itu apa? Zina. Makanya di MU'in diterangkan wala hadda in wati'a, kalau mutalik roj'i ini jima atau kelon itu tidak bisa dikhat. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa dengan jima itu otomatis dianggap rujuk. Ya sudah kita ngikuti itu. Mana potongan-potongan wong pati terus kon nganggo kaul sing kan yo ribet. Kowe saiki ngene wae, kowe seneng tanggamu dihukumi zina apa dihukumi rujuk? Kowe jawab ae. Rujuk. Aneh-aneh. Kira-kira tak bantu takbir. Oh, cak bocah kok. Justru saking apikku, saking sayangku ning umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkenal tak golekno tak beres limet-limet ben wong iku. Nah, terus ketika khutban kok sah tolaknya. Sebenarnya orang khutban itu enggak fair. Tolak itu kan guyon ya waqa'a, khutban ya waqa'a. Saiki misale ki lagi muring-muring. Perkara kredit jatuh tempo sing nagih akeh. Dia yang mengklaim aku pas megat bojoku itu enggak kroso. Saiki pas muring-muring Mas Edi, masih lho dhuwit sak miliar. Eling gak kira-kira? Utawa bojomu pas mbok tolak muni ngene. Ora usah ngomong-ngamuk Mas, iki lho tak warisan teh langsung. Jadi klaim-klaim gak suur itu kan karena temanya tema yang merugikan, muni ra krasa. Saiki cek ae pas muring-muring ditawani dhuwit. Montong ngene lah, misale wis ngebet wayo sama cara samurang-muring ben wayo langsung eling kan. Sadar. Makanya disebut idea itu ya klaim. Kata siapa orang marah ndak punya syuur. Itu guyonannya kan gitu. Ada orang pembantu jelek mecahkan gelas, itu marah majikannya. Di saat yang sama pembantu yang cantik mecahkan gelas, itu tidak marah. Karena dia orang normal, ngamuk wong ayu ra iso. Harusnya gak iso dan klaim, aku jenenge ngamuk wis lali piye, nek ada hal yang menguntungkan juga. Ingat. Ya itu tadi, jadi termasuk sumbangan kita semua sebagai ahlul ilmi. Kita nyari kaul-kaul seperti tadi wala hadda in wati'a. Kenapa begitu? Karena banyak ulama yang mengatakan husul roj'ah bid wat'i. Karena perasaannya orang sampai ngelem lagi itu yang anggap itu masih istrinya atau enggak ada yang lain enggak tahu lah gitu. Tapi yang jelas itu semua yang anggap aja ngono gitu. Ayo si tongkat Mas. Nggih. Iya ini tak kok ora apa-apa. Ngene lho, carane bojo seneng. Tak jawab. Terus nyampe kabeh. Monggo Mas Ibran. Niku mau tanya gini Mas. Jadi dalam bahasa kaidah fikih atau sebuah itu kan biasanya dikatakan kalau lagi kanggo iki. Coba lagi. Mas balik kali. Dalam kaidah fikih itu kan bahasa selain Arab itu biasanya kan tidak memiliki waduk. Nah, jadi kalau misalkan terjadi akad ataupun dalam ini adalah bab tolak misalkan, apakah semua kalam-kalam ajam selain Arab termasuk Jawa itu semua itu dimasukkan ke kinayah atau nanti berpotensi juga ada corehnya gitu loh Gus. Ini jelas salah milik kiai, wah seribet ya. Kaidah-kaidah yang di kaidah fikih itu yang kalamul ajam itu yang tidak sorih itu kan karena fikih itu dikarang orang Arab. Tapi bagi kita yang ngerti itu muta'arraf bainana, itu ya sudah kalamun mufhim. Lah nek kabeh kinayah itu utang enak, ora jelas maknane terus ora diutangi ribet kan. Begini loh tak terangkan ya. Masalah kalamul ajami itu. Di antara analisis itu termasuk kitab yang bagus karangannya Mbah Zubair itu di Al-Qala'id Al-Luluyah itu. Kalamul ajam itu muradan atau tidak? Ya bagi qailnya ya muradan.
Nah, dan itu kalau istihar fima bainahum untuk fungsi tertentu itu ya akor syarek itu akan ikrar. Kalau itu misalnya ada konsensus kalimat cerai itu ya tarat. Meskipun di fikih tentu nggak ada wa min syarihit tolak, cerai kan nggak ada. Tapi di komunitas kita itu sepakat kalau cerai itu syarihut tolak. Maka pasti kalimat itu atau kata itu menjadi syarihut tolak. Karena ini sudah diikat. Makanya disebut al-adat muhakamah. Adat itu menjadi pijakan apa? Hukum. Di antara contoh al-adat muhakamah itu begini. Misalnya saya punya santri Mas Edi, semoga enggak lah. Orang-orang itu bebas. Nah itu, saya sering ketemu kiai-kiai itu. Kus kula ning santri ini jenengan, santri YouTube. Santri rak nek dikongkon. Karena dia kiai itu, serugi dia murid kiai dikongkon ra kena, nak kene salah sithik, roh salah ribet. Tak baleni malih ya. Contoh yang paling bagus diantaranya itu yang ada di Al-Asbah wan Nadzair. Saya nyuruh Mas Edi, "Cung aku tukokno daging." Ya karena ini santri balelo jebule untuk tongkol. Untuk ikan tongkol ya. Saya pasti bilang santri goblok untuk daging kok untuk tongkol. Padahal ketika iwak tongkol nanti cung nak mangan tongkol dagingnya ojo rine. Nah, makanya di Asbah wan Nadzair diceritakan al-adat muhakamah wa min furu'i hadil qaidah law qala atau law khalafa ar-rajulu la aqulu lahma la yahnasu bi aqlis samak wa in sammahu wa ta'ala lahman tariya. Jadi ada orang bersumpah demi Allah saya tidak akan makan daging. Itu tidak melanggar sumpah ketika dia makan tongkol, ikan tongkol atau ikan bandeng. Meskipun Allah menamai litakulu minhu lahman tariya, karena lahm dengan makna ikan laut itu tidak muta'aruf. Apa? Ketika wah mangan mayur mau mangan daging, mesti pikirannya orang Indonesia daging ya daging kambing atau sapi. Sebelum mangan tombol, daging apa lili, ngomong mesti mangan. Karena itu tidak makna semuta'aruf. Ya sama, misalnya orang bilang ini kamu sudah saya ceraikan, terus dia muni ceraiku kinayah kan lafadz ajam, yang stres ya. Jadi itu kan ya saya ulang lagi ya kita pakai al-adat muhakamarnya adatuna in qulna bi hadzal lafzi itu sharihan fitolak ya sharihan fitolak karena memang itu kegunaan. Kalau enggak gitu semua akad kita sah, enggak sah kan? Aku tuku iki kinayah. Wis tak dol kowe. Kinayah. Mbok khotbah rasa engko lafate kinayah kabeh basa Jawa. Jadi hal-hal seperti itu sudah tidak pernah menjadi perdebatan ulama karena mufhim. Ya, ukurannya itu apa? Mufhim. Makanya saya itu termasuk pengagum Imam Bukhari. Di antara kenangan saya sama Imam Bukhari, beliau itu punya sekian contoh yang luar biasa. Saya masih ingat, babnya bab tolak masih. Babu tolakil akhros. Babu sikhati tolakil akhros. Bab sahnya tolaknya orang bisu. Itu beliau oleh cerita itu lucu. Dari hadasana sampai qala Rasulullah ana wa kafulu yatim kahataini fil jannah. Jadi saya dan yang menanggung anak yatim kahataini fil jannah, seperti dekat ini di surga, sedekat ini kalau di surga. Terus nontonkan lagi Sayyidah Aisyah sholat lama sekali, itu ditanya ada apa kok begini, fa asyarat nahwas sama. Terus dia cerita sampai para syurahul Bukhari itu pusing semua. Ini bab tolak kok cerita orang ana wa kafilul yatim kahataini fil, termasuk yang diceritakan asyhru hakadza wa hakadza wa hakadza. Terus asyhru hakadza wa hakadza. Terus orang paham maksudnya 1 bulan bisa 30 hari, bisa buat 2 bulan. Surahul hadis itu sempat ini piye maksudnya. Nah akhirnya para surahul hadis menemukan jawabannya. Imam Bukhari mau mengendikan ketika tolak itu bilaf din sorihin, berarti akhros tidak bisa nolak dong, karena tidak bisa melafatkan sorry untuk ini bisu. Ternyata Nabi yang tidak akhros saja dan kita semua tidak akhros saja cukup bi isyaratun mufhimah. Ketika Nabi mengendikan ana wa kafirul yatim kahatini fil jannah, orang paham betapa dekatnya Nabi sama kafirul yatim, bahwa Nabi sangat dekat dengan orang yang merumat anak. Ketika Rasulullah menghentikan hakada wa hakada wa hakada, orang paham itu 30. Paham ya?
Hakadha wa hakadha wa hakadha wa hakadha, paham bulan kadang 29. Artinya apa? Kalau isyarah mufhimah itu cukup, ya sudah, al-muta'arraf bainana apa yang mufhim, yaitu pengganti kata-kata. Jadi misalnya kata Arab itu kok induk, ya penggantinya lafaz yang induk juga, sing muta'arraf kalau itu untuk kepentingan tertentu. Paham ya? Jadi maksudnya Imam Bukhari mau ngendikan meneh kayak wong akhros, wong sing natik wae nak nganggo isyarah mufhimah cukup. Apalagi sing akhros. Karena tadi Nabi saja kadang ngendikan pakai penjelasan Isa dan semuanya paham kalau maksudnya begini itu betapa dekat. Ya misalnya sampean wong pati lah, misalnya setang itu turun lah. Pak Edi itu gimana? Gini kan mesti paham maksudnya itu ngenyek lah. Dan tak kau kaji Edi bu, top. Kemudian kaji Edi bu, 01. Tapi nak ketemu sing liyan 02. Lah berarti ya 01 02 ya la ilaha illallah. Berarti jenis wong tidak begitu. Ya sama kan seperti orang Indonesia kan, ekonominya Pak Edi ya. Maksudnya oleh ya. Ya artinya orang itu pasti sepakat dengan sesuatu yang mufhimah. Sawa ungkana dalika bil isyarah atau bil urfi atau apalah. Bang Imran, coba dong, cukup takokno, ekstremis takokno. Terus kabeh kudu bahasa Arab. Kongkonan, order. Jadi kiai ini takok isen kongkon wong.